Halo semuanya, kali ini ketemu lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang penelitian kualitatif. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan secara ringkas tentang dasar-dasar penelitian kualitatif dengan melihat perbedaan filosofi dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada video ini saya akan mencoba menjelaskan lebih rinci tentang dasar-dasar penelitian kualitatif itu sendiri. Jika kita lihat di layar ini, ada sebuah artikel yang dipublish oleh Cynthia Fedden McAlpin di Western Journal of Nursing Research tahun 2008. Di sini bisa kita lihat abstrak yang disampaikan oleh peneliti. Coba kita lihat. Ada narasi, ada banyak sekali narasi di sini, dan kita tidak melihat tampilan data yang bersifat angka. Misalnya di sini mengatakan, the findings display the woman experience of live time, live space, dan lain sebagainya. Karena penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jadi angka-angka dan kuantifikasi bukanlah fokus dari penelitian kualitatif. Nah, bedanya dengan penelitian berikut ini, ya, yang saya publish di Australian Journal of Gerontology, ini langsung bisa kita lihat di abstrak dengan menampilkan berbagai angka-angka statistik, confidence interval, prevalence rate, kemudian ada odd ratio, dan lain sebagainya. Karena ini pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Jadi bermainnya di angka, yang dianalisa adalah angka. Sementara pada penelitian kualitatif yang dianalisa atau fokus perhatian peneliti adalah pada deskripsi dan makna di belakang deskripsi tersebut. Nah, ini kita lihat dua contoh penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, materi ini saya ringkas dari berbagai sumber pustaka, diantaranya adalah Pollitt and Beck, kemudian juga ada artikel dari Prof. Yati tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Ada berbagai definisi di berbagai textbook yang menjelaskan tentang apa itu penelitian kualitatif. Ya, tetapi di sumber yang saya pergunakan di Pollitt and Beck mengatakan bahwa penelitian kualitatif juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada natural setting, ya, pada kondisi alamiah. Dan ada juga pendekatan yang mengatakan disebut etnografi karena di awal munculnya pendekatan ini banyak sekali dipergunakan oleh antropologi dan budaya. Nah, dalam perkembangannya di bidang kesehatan ya juga banyak mengadopsi penelitian ini. Kemudian skopnya sebenarnya bisa dimanapun, bisa pada konteks apapun, tetapi pada penelitian kualitatif ini bisa dilaksanakan pada skop yang paling kecil, ya, pada sekelompok orang, sekelompok perawat,
ya sampai pada masyarakat luas yang kompleks. Sebuah budaya misalnya, budaya namanya mayor etnik, jadi budaya pada sebuah bangsa, pada sebuah suku, itu juga bisa digunakan sebagai penelitian dalam penelitian kualitatif. Ya, tetapi lagi-lagi kalau kita membahas tentang penelitian di bidang kesehatan, jadi kita dekatkan bagaimana pendekatan tersebut mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesehatan yang kita angkat dalam proposal penelitian kita. Lagi-lagi ada banyak sekali pendekatan, kapan sih sebaiknya pendekatan kualitatif itu dipergunakan. Dari berbagai sumber saya coba rangkum bahwa yang pertama penelitian kualitatif bisa dilakukan pada masalah-masalah penelitian yang belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masih gelap. Contoh pada kasus COVID ini, barangkali jika dilakukan dengan konsep-konsep penelitian, bagaimana tracing ya kasus itu salah satu pendekatannya bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena belum banyak yang diketahui di dunia ini di awal-awal di akhir tahun 2019 itu bagaimana penularannya, banyak sekali diskusi tentang airborne apa tidak. Jadi pada sebuah kondisi yang belum banyak diketahui, penelitian kualitatif ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. Yang kedua adalah kondisi yang tidak bisa dijawab oleh penelitian kuantitatif pada angka-angka, ya, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Contoh real misalnya pada bidang saya inkontinensia, ada yang disebut dengan anal plug. Jadi untuk mengurangi insiden dari ketidakmampuan mengontrol buang air besar, maka diciptakanlah sebuah alat yang bisa menyumbat anus, namanya anal plug. Nah, secara kuantitatif dari berbagai penelitian itu dibuktikan bahwa dengan memasukkan plug atau penyumbat ke dalam anus bisa mengurangi insiden terjadinya ketidakmampuan mengontrol buang air besar. Tetapi apa yang terjadi? Pasien merasakan dengan memasukkan penyumbat ke dalam anus, dalam pantat pasien, pasien merasa tidak nyaman. Pasien merasa terganggu aktivitasnya. Nah, sehingga meskipun secara kuantitatif itu terbukti efektif, tetapi secara kualitatif ya pada pendekatan bagaimana mengeksplor pengalaman-pengalaman pasien, hal tersebut mengganggu aktivitas. Kemudian untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami deskripsi atau perkataan orang, untuk mengembangkan teori, ada namanya grounded theory. Jadi bagaimana membentuk atau menciptakan atau mengembangkan teori-teori keperawatan ataupun kesehatan. Ada juga yang mengatakan untuk memastikan kebenaran yang ada. Jadi artinya untuk memverifikasi, kemudian untuk meneliti sejarah perkembangan. Jadi banyak sekali pendekatannya kapan sebenarnya penelitian kualitatif ini bisa dipergunakan untuk mengeksplorasi atau untuk melakukan sebuah penelitian. Tentunya pendekatan ini lagi-lagi banyak pro dan kontra. Misalnya yang nomor 6 tentang memastikan kebenaran data. Nah, itu sendiri apakah kuantitatif tidak bisa kebenaran data? Ya tentunya bisa juga. Jadi tergantung sudut pandang mana kita pergunakan. Jangka waktu penelitian. Jadi sebenarnya tidak ada beda antara kuantitatif dengan kualitatif, tetapi
pada penelitian kualitatif umumnya sebagian penelitian itu dilakukan bersifat tahunan. Ya, tergantung dari interest, tujuan penelitian dan keberadaan sistem data. Misalnya bagaimana memahami budaya di suatu tempat yang mempengaruhi perilaku-perilaku kesehatan. Nah, itu bisa memerlukan waktu dari 1 bulan, 2 bulan, sampai tahunan. Kemudian pengalaman saya pribadi yang sudah pernah melakukan penelitian kuantitatif dengan kualitatif, ada satu konteks di mana dalam analisa data, jika pada kuantitatif dan jika datanya sudah siap untuk dianalisa, dengan perangkat-perangkat lunak yang ada seperti SPSS, itu dengan cepat bisa menganalisa data yang ada. Nah, tetapi dalam penelitian kualitatif memerlukan waktu yang cenderung lebih lama karena peneliti harus memahami makna di belakang data. Meskipun saat ini ada berbagai software juga yang bisa membantu analisa data seperti NVivo. Ya, itu mirip dengan SPSS, cuman SPSS untuk kuanti, NVivo untuk kualitatif. Jadi pengalaman saya, sekali lagi pengalaman saya mengatakan bahwa analisa data yang saya perlukan untuk penelitian kualitatif saya jauh lebih lama daripada analisa data untuk penelitian kuantitatif saya. Di samping itu juga karena saya melakukan analisa data secara manual. Pada saat itu NVivo masih dikembangkan dan saya belum menggunakan NVivo pada saat itu. Apakah dapat digabungkan? Ya, seperti pada penjelasan sebelumnya ada namanya mixed method. Jadi keduanya bisa saling melengkapi, complement each other. Tetapi ada juga beberapa hal yang kontra dengan ini karena filosofi kuantitatif berbeda dengan kualitatif, bagaimana mungkin bisa menggabungkan hasil. Nah, itu biasanya dibahas pada mixed method research yang tidak dibahas pada slide yang saya sampaikan ini. Kemudian secara rinci, jika kita mau melihat apa sih bedanya, ya ini sudah saya coba rangkum dalam tabel di mana penelitian kuantitatif biasanya desainnya spesifik, jelas, rinci. Kemudian pada kualitatif biasanya general, tetapi bukan berarti tidak ada panduan. Ya, jadi tergantung dari konteks. Kemudian desain kuantitatif dilakukan secara terstruktur, disebut sebagai mantap, tapi pada kualitatif dalam beberapa konteks dibuat fleksibel. Ya, kemudian dari tujuan, kalau kuanti itu hubungan, menguji materi dan mencari generalisasi. Tapi kalau pada kualitatif ini menemukan pola, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. Kemudian tekniknya pada kuantitatif ada eksperimen, ada survei, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Tapi pada kualitatif dilakukan dengan participant observation, ada interview tetapi mendalam, ya, tidak lagi interview dengan kuesioner dalam konteks structured interview, bisa studi dokumentasi, dan nanti kita bahas apa itu triangulasi. Instrumennya kalau kuanti bisa dari tes angket, wawancara terstruktur, instrumen yang sudah valid atau terstandar. Tapi pada kualitatif, peneliti adalah instrumen atau disebut human instrumen. Karena kalau melakukan wawancara secara mendalam, tidak bisa kita memberikan kuesioner atau pertanyaan terbuka kepada responden tanpa peneliti menggali lebih dalam pengalaman
terhadap yang diteliti untuk mencari pemahaman terhadap makna apa yang disampaikan. Ya bisa dari buku catatan, tape recorder, kamera dan sebagainya. Kalau data, kalau kuantitatif ya bersifat numerik, tapi kalau kualitatif itu deskriptif berupa naratif. Sampelnya kalau kuanti cenderung besar, ada istilah representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Kalau kualitatif cenderung lebih kecil daripada kuantitatif, karena sekali lagi yang dicari bukanlah besarnya masalah, tetapi kedalaman makna. Dan bukan representasi dari populasi, biasanya purposive atau snowball, dan dalam beberapa konteks berkembang selama proses penelitian. Dari segi analisa, ya kalau kuantitatif itu begitu selesai pengumpulan data bisa langsung dimasukkan ke dalam SPSS atau beberapa software untuk mengolah data dan menggunakan statistik, tetapi dari segi kualitatif bisa dilakukan dari awal, yaitu mencari kedalaman makna, mencari pola-pola, mencari tema, dan mencari teori-teori yang mungkin muncul dari penelitian tersebut. Hubungan dengan responden, nah, kalau di kuantitatif sebisa mungkin ada jarak, yaitu objektif, tetapi pada kualitatif ada keakraban, kedekatan, karena kita harus mengungkap misalnya sebuah kondisi melalui wawancara secara mendalam. Selanjutnya, ya untuk kuantitatif usulannya luas, rinci, kemudian hipotesis dirumuskan dengan jelas untuk penelitian dengan dua variabel analitik misalnya. Kalau untuk yang kualitatif, ini sesuai dengan konteks sebenarnya, bagaimana konteks itu konteks penelitian dibuat. Karena sekali lagi dalam penelitian kualitatif sering sekali terjadi perkembangan, perubahan pendekatan sesuai dengan konteks yang ada. Kemudian yang berikutnya, nomor 10, kapan penelitian dianggap selesai? Jika, lebih tepatnya kapan pengumpulan data dianggap selesai? Jika semua data yang direncanakan sudah terkumpul, misalnya sampelnya 100, 200, 300, ya dinyatakan selesai jika sudah ketemu sejumlah sampel yang kita rencanakan. Tetapi pada kualitatif dinyatakan selesai jika datanya sudah jenuh. Ada yang disebut saturasi nanti. Jika tidak ada lagi muncul data baru dari hasil wawancara atau penelusuran. Kemudian nanti pada penelitian kuantitatif ada disebut validitas, reliabilitas, tapi pada kualitatif ada namanya kredibilitas, dependabilitas. Sebutannya kalau penelitian kuanti disebut subjek, partisipan, responden, tetapi kalau kualitatif disarankan menggunakan istilah partisipan atau informan. Nah, sekali lagi itu adalah ringkasan perbedaannya, bukan berarti keduanya bertentangan seperti letter luck seperti ini, tetapi lagi-lagi perlu pemahaman yang lebih mendalam terhadap filosofi dari kuantitatif dan filosofi dari kualitatif. Dan lagi-lagi keduanya ini dalam konteks mixed method research bisa digabungkan. Selanjutnya saya akan masuk di beberapa istilah ini. Saya akan masuk kepada apa namanya ini? Ini adalah tentang dependabilitas, konfirmabilitas, dan kredibilitas. Kita akan pergunakan sumber pustaka berikutnya dari Profesor Yati. Sebentar, ya. Dan jadi sebuah artikel sudah dipublish oleh Prof. Yati di lembar metodologi yang berjudul Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif.
Ini sudah dipublish di Jurnal Keperawatan Indonesia tahun 2008. Kita akan langsung masuk kepada kredibilitas. Jadi kredibilitas pada penelitian kualitatif ini menjadi penting untuk melihat sebuah kualitas dari penelitian kualitatif. Ini identik dengan yang namanya validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kemudian bagaimana caranya agar peneliti dapat melakukan kredibilitas yang baik dalam penelitian kualitatif? Ada berbagai cara, yang misalnya dapat diperoleh dengan para partisipan atau member check. Jadi begitu data itu didapatkan, datangi kembali partisipan, misalnya setelah analisa data, kemudian untuk mengecek kembali apa yang sudah didapatkan sesuai apa tidak dengan hasil wawancara, atau melakukan diskusi panel dengan para expert untuk melakukan reanalisis data yang diperoleh atau namanya peer checking. Nah, jadi ini tahapan untuk melakukan kredibilitas atau yang setara dengan yang disebut apa namanya tadi itu internal, ya, validitas internal untuk penelitian kuantitatif. Kemudian ada namanya dependabilitas, ya, yang setara dengan reliabilitas pada penelitian kuantitatif, ya. Misalnya dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang dijelaskan oleh Prof. Yati di sini, dengan melakukan atau interview script yang sama. Nah, jadi sekali lagi kalau di dalam istilahnya penelitian kuantitatif memiliki istilah reliabilitas, tetapi dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan dependabilitas. Dengan melakukan analisa data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasi hasil penelitian dengan baik, sehingga peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama, ya, dalam menggunakan perspektif, data mentah, dan dokumen analisis penelitian. Nah, ini cara memastikan bagaimana penelitian kualitatif itu bisa memberikan dependabilitas yang baik. Kemudian selanjutnya ada 3 cara oleh Brink yang di-quote oleh Prof. Yati dalam artikel ini untuk melihat stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. Nah, ini yang sudah beliau jelaskan. Nah, lanjut ke dalam materi penelitian kualitatif ini, ya. Ketiga hal ini ada dependabilitas, konfirmabilitas, dan kredibilitas. Jadi sekali lagi saya ringkas, yang namanya dependabilitas itu adalah data konsisten dan stabil. Konfirmabilitas, data yang didapatkan dalam penelitian tersebut bukan bias dari peneliti. Kemudian ada kredibilitas, bahwa metode penelitian yang dapat dilakukan untuk meyakinkan kebenaran data dan interpretasi peneliti. Nah, ketiga hal ini oleh berbagai sumber disebutlah trustworthiness. Ada juga istilahnya triangulasi seperti yang saya sebut di awal. Jadi perpaduan dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan. Itulah yang disebut triangulasi. Jadi berbagai sumber, misalnya dengan cara menginterview berbagai expert, atau melakukan pengumpulan data dengan teknik yang berbeda, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Jadi digabung semuanya, itu namanya triangulasi. Kemudian generalisasi dan transferabilitas. Lagi-lagi kalau kita balik pada penjelasannya Prof. Yati terkait dengan
transferabilitas di sini disebut istilah yang setara dengan konsep generalisasi pada penelitian kuantitatif, yaitu sejauh mana temuan hasil penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok dapat diaplikasikan pada kelompok yang lain. Nah, ini sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, tidak menggunakan istilah generalisasi tetapi transferabilitas. Ya, contoh misalnya pada penelitian saya dengan pendekatan case studies, jadi multiple case studies, saya menemukan di awal atau di pertengahan tahun 2000 perawat-perawat yang saya interview sangat terbatas kemampuan dia untuk mencari artikel karena pada saat itu internet belum banyak ada, kemudian pengetahuan tentang evidence based practice-nya sangat-sangat terbatas. Nah, sehingga kalau kita lihat konteks perawat di rumah sakit lain, di tempat lain, ya, kalau kita berbicara pada konsep transferabilitas, jadi terlihat juga pada konteks yang lain dengan setting yang kurang lebih serupa. Jadi generalisasi pada kuanti dengan transferabilitas pada kualitatif. Tahapan penelitiannya kurang lebih sama antara kuanti dengan kualitatif. Kemudian berbagai pendekatan yang sering digunakan ada etnografi untuk mendeskripsikan atau menginterpretasi budaya, ada fenomenologi untuk menemukan arti dari pengalaman hidup seseorang, ada grounded theory untuk menemukan sebuah teori, ada case studies, jadi penelitian mendalam dari sebuah atau sekelompok kecil individu, seperti individu, keluarga, kelompok, dan seterusnya. Contoh bagaimana pengalaman merawat anak dengan asma dengan metode samplingnya purposive, kapan dikatakan cukup datanya jika sudah jenuh atau sudah tersaturasi, yang artinya tidak ada lagi informasi-informasi baru yang muncul dari para partisipan. Ya, misalnya jika kita menginterview 8 orang partisipan untuk sebuah penelitian, misalnya pengalaman merawat anak dengan asma. Jadi pada responden yang ke-8 sudah tidak ditemukan lagi data-data yang bersifat baru. Ya, misalnya sudah muncul sedih, sudah muncul kebingungan, sudah muncul rasa was-was, ya, pengalaman orang tuanya. Jadi tidak ada lagi muncul masalah-masalah atau hal-hal baru yang diungkapkan oleh partisipan. Nah, kurang lebih itulah arti dari saturasi. Ya, metodenya sudah kita bahas di awal, ada wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman. Dengan tekniknya bisa semi-struktur atau yang lebih sering dilakukan adalah in-depth interview atau dengan fokus group discussion. Ada namanya proses transkripsi di mana seluruh data itu direkam, kemudian kata demi kata diketik untuk dianalisa, dibaca dan dianalisa itu tepatnya. Itu namanya proses transkripsi. Analisanya ada pendekatan namanya thematic analysis, di mana narasi-narasi yang muncul dari responden itu bisa dikelompokkan dalam sebuah tema atau dalam beberapa tema. Cukup lama dan cukup kompleks prosesnya, apalagi dilakukan dengan cara manual. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar penelitian kualitatif pada pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya saya sarankan jika ingin mendalami lebih dalam, silakan mengacu pada berbagai sumber penelitian atau sumber metodologi penelitian kualitatif. Yang dua hal yang saya sebut tadi adalah Pollitt and Beck dan Prof. Yati Afiati. Demikian, selamat belajar.